Salam sejahtera seluruh jemaat GCC, Bapak Ibu, simpatisan dan umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming yang dipancarkan oleh Gereja GCC, Jesus Christ Community, bekerja sama dengan Bible Teaching Ministry, satu link YouTube yang khusus pengajaran Alkitab. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat unik dan sangat menarik, darah penebusan dosa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang diciptakan oleh hambanya. Beliau yang menjadi pencipta lagu yang sangat produktif. Tidak kurang dari 5.000 lagu rohani yang diciptakan oleh beliau, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Dengan judul lagu Sejauh Timur dari Barat. Mungkin Anda seringkali mendengar dan menyanyikan lagu-lagu sejauh dari timur dan barat. Dulu saya pun seringkali menyanyikan lagu ini, satu gambaran bagaimana Allah menebus dosa kita, membuang dosa kita ke dalam laut. Ternyata belakangan baru saya tahu penciptanya adalah beliau. Sungguh senang bisa mengenal beliau. Kita akan mendengarkan lagu ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu, Tuhan, pulihkanku. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Semoga lagu yang penuh inspirasi dan bisa menggugah hati kita betapa besarnya kasih Allah akan di hidup kita menjadi bagian yang terpenting. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin sebelum mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap Engkau melalui ibadah live streaming. Kami bertemu dengan Engkau dalam jaringan udara. Karena Engkau adalah Roh yang tidak terbatas, ada di mana-mana. Dan kami juga bersyukur teknologi yang diciptakan manusia memungkinkan kami untuk saling beribadah bersama dalam waktu yang sama. Walaupun kami dipisahkan oleh jarak, kami dipisahkan oleh ruang, tapi kami tidak dipisahkan oleh jaringan. Sehingga kami saat ini bisa bersama-sama untuk beribadah di tempat yang berbeda-beda. Itu adalah satu gambaran tentang Roh Kudus yang hadir di mana-mana. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan belajar satu topik tentang darah penebusan dosa. Bukalah hati kami, pikiran kami, agar kami memahami dengan tuntas tentang darah untuk penebusan ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lihat judul yang akan kita kupas atau tema yang akan kita kupas pada hari ini. Darah penebusan dosa. Satu gambar, begitu judul muncul, kita juga melihat unsur yang penting sekali yang akan kita kupas tuntas pada hari ini, yaitu tentang darah. Semua orang yang percaya kepada Tuhan pasti mempercayai dua hal. Kalau dia tidak percaya Tuhan, berarti tidak mempercayai dua hal ini. Apa itu? Kita lihat kedua hal tersebut. Yang pertama, percaya adanya sorga. Dan yang kedua, percaya adanya neraka. Percaya bukan berarti kita ingin dapatkan. Seringkali kan kata percaya selalu kita ingin berjuang. Karena ketika berbicara tentang percaya, Ibrani pasal 11 ayat 1-3 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan kita harapkan. Artinya, iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat namun kita harapkan. Tapi yang neraka tentu kita tidak lihat, tapi kita percaya, tapi jangan diharapkan gitu loh. Oke, jadi sorga kita harapkan, neraka jangan kita harapkan. Kenapa demikian? Karena sorga itu dilukiskan sebagai tempat yang indah, tempat yang damai, sejuk, bahagia. Dengan kata lain, sorga adalah impian atau harapan apapun agamamu. Karena sorga adalah perhentian terakhir setelah kita meninggalkan dunia. Sedangkan neraka, semua agama itu menjelaskan atau setuju melukiskan bahwa neraka itu adalah tempat siksaan yang sangat menakutkan.
siksaan yang sangat mengerikan, siksaan yang harus dijauhi. Karena itulah semua agama berusaha mengajarkan umatnya, hindari neraka, kejarlah sorga. Nah, untuk lebih jauh kita akan lihat sedikit gambaran tentang sorga dan neraka. Sorga itu dipercaya sebagai tempat yang penuh kemuliaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan kebahagiaan yang kekal, artinya abadi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, sang pakar dunia roh. Wahyu 7 ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar lagi. Mereka tidak akan menderita lapar lagi. Artinya, hidup ini akan selesai ketika engkau tidak makan lagi. Kan hidup kita karena tergantung dari makanan dan minuman, betul? Kita makan sehari minimal 3 kali. Makan, belum termasuk snack. Lalu minum, berapa banyak kita minum? Coba saja Anda 1 minggu saja tidak minum sama sekali. Kalau bukan karena Anda dalam program puasa, dan itu pun tidak bisa dalam keseharian kita tahu-tahu puasa 1 minggu tidak setetes air pun kita minum, ini badan kita akan shock. Badan kita akan bermasalah. Jadi orang yang bisa tidak makan, tidak minum 1 minggu itu sudah terbiasa. Apalagi 40 hari seperti dilakukan oleh Yesus, 40 hari 40 malam tidak makan dan minum, itu sudah terbiasa. Jadi bukan berarti sehari makan 3 kali, minum sekian liter air, tahu-tahu besok langsung mulai start puasa 40 hari 40 malam, tidak akan bisa. Karena itu tubuh manusia itu ada keterbatasan. Hidup kita harus makan, hidup kita harus minum. Tapi ketika di sorga, kita tidak perlu makan, tidak minum lagi. Karena tubuh jasmani yang membutuhkan makanan dan minuman. Sedangkan tubuh rohani tidak membutuhkannya lagi. Kemudian, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Matahari. Sorry Bapak Ibu. Matahari itu adalah gambaran tentang waktu. Matahari terbit pagi jam 6, lalu matahari tenggelam jam 6 sore. Jadi tiap hari terbit tenggelam, dan patokan kita itu adalah matahari. Maka penghitungan bulan dan sebagainya itu melihat matahari, peredaran matahari. Bapak Ibu yang saya kasihi, nah ketika matahari sudah tidak ada lagi, berarti sudah masuk ke kekekalan selama-lamanya. Lalu ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ketika berbicara air mata, berbicara tentang kesedihan. Ketika berbicara tentang kesedihan, kita berbicara tentang penderitaan, kegagalan, sakit, penyakit. Karena itulah air mata adalah awal dari sebuah kehidupan dan akhir dari sebuah kehidupan. Coba Bapak Ibu lihat, siapa yang waktu lahirnya itu tertawa? Siapa tahu 9 bulan dia di dalam rahim ibunya tidak bebas bergerak. Lalu begitu dilahirkan ke bumi langsung berteriak merdeka, bebas. Ada? Atau begitu dilahirkan langsung tertawa senyum-senyum sendiri. Rata-rata semua orang tuh begitu dilahirkan tuh menangis. Bahkan kadang-kadang jika ada anak setelah dilahirkan tidak menangis. Setelah semua cairan dibersihkan, dia sudah harus memanfaatkan organ pernafasan yaitu paru-paru. Karena ketika dia di dalam rahim ibunya, ini kan dia bernapas di dalam air cairan ketuban. Karena itu begitu keluar dari rahim ibunya, maka organ pernafasan sudah berubah. Harus menggunakan paru-paru, maka paru-parunya harus mengembang. Maka jika ada bayi yang lahir setelah itu tidak menangis, suster atau dokter yang menangani kelahiran pegang kakinya atas, kepalanya ke bawah, ditepuk pantatnya, dikejutkan supaya dia mulai menggunakan organ pernafasan. Maka ada penilaian
pernafasannya gimana, kemudian pendengaran gimana, berapa poin. Dinyatakan bayi itu sehat. Lalu sepanjang hidup kita banyak sekali air mata kita yang akan keluar. Ketika engkau sakit, air mata keluar. Ketika engkau pernikahannya gagal, air mata keluar. Ketika engkau ditipu orang lain, keluar air mata. Ketika putus cinta, keluar air mata. Banyak air mata yang akan keluar sepanjang hidup manusia yang penuh dengan penderitaan. Lalu sampai suatu hari kita meninggal, bukankah air mata yang keluar lagi? Waktu lahir yang akan menangis adalah kita sendiri. Karena kita yang harus menghadapi tantangan penderitaan. Tapi setelah meninggal, orang yang akan menangis untuk kita. Kita tidak menangis lagi karena tantangan perjuangan penderitaan hidup kita sudah selesai. Jadi ketika sampai di sorga, air mata sudah tidak ada lagi. Artinya kita sudah selesai dari segala penderitaan. Kita lihat lebih jauh, Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Nah, ini adalah satu gambaran tentang kebahagiaan. Tidak ada lagi perkabungan, artinya tidak ada lagi kematian. Kalau kita hidup di dunia pasti mengalami kematian. Tidak ada satu pun manusia yang tidak mengalami kematian. Hanya ada 2 orang yang diangkat Tuhan langsung tidak lewat kematian, yaitu Nabi Elia dan Henokh. Selain itu, semua manusia mengalami kematian. Sepanjang manusia pernah hidup, pasti mengalami kematian. Bahkan Yesus Kristus Tuhan kita saja mati, dan dia mati untuk menebus kita. Nah, kalau ada kematian berarti ada ratap tangis. Dan kalau ada ratap tangis berarti gambaran penderitaan. Dan kalau ada penderitaan berarti ada duka cita. Dan semua air mata tidak ada lagi. Artinya ketika sampai di sorga, yang ada adalah kebahagiaan, damai sejahtera. Begitu indahnya. Yesus Kristus mengatakan di Yohanes pasal 14 ayat 1-3, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang kembali, menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah membutuhkan 6 hari, tapi menciptakan sorga membutuhkan sudah lebih dari 2000 tahun. Bagaimana gambaran sorga? Tidak terlukiskan. Makanya Paulus katakan di 1 Korintus, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita, disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang masuk surga. Tidak pernah dilihat mata, karena di dunia itu tidak bisa menjelaskan. Di surga banyak hal-hal yang unik yang bisa kita lihat, banyak lagu-lagu, banyak hal-hal yang indah-indah yang bisa kita dengar. Intinya, surga tidak akan pernah bosan, sorga tidak akan pernah membuat kita kecewa. Berjuanglah untuk masuk sorga. Lalu neraka. Bagaimana lukisan tentang neraka? Anda lihat seorang yang sedang dibakar api ini. Semua agama percaya bahwa neraka adalah tempat penderitaan, tempat siksaan yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Seperti apakah itu? Kita lihat, menakutkan dan mengerikan. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perhatikan, mereka disiksa. Dan namanya siksaan itu berarti sesuatu hal yang sangat menyakitkan, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dan itu bukan hanya sekejap, tapi siang dan malam. Oke? Siang dan malam itu artinya tidak henti-hentinya. Tidak ada kata istirahat dari siksaan. Dan selama-lamanya berarti kekal abadi. Bayangkan Bapak Ibu, kita sakit 1 minggu saja sudah semaput. Ini selama-lamanya mengalami siksaan siang dan malam. Maka saya katakan sekali lagi, jangan sampai Anda masuk ke sana.
Dan untuk masuk ke sana, berarti Anda harus bisa masuk ke dalam kitab kehidupan Allah. Karena setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk ke sorga. Tapi kalau Anda tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah, engkau akan menghadapi resiko seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bayangkan Bapak, lautan api. Bukan api saja. Korek api saja Anda cucul, Anda nyalakan, bakar jari Anda. Korek api sudah kesakitan luar biasa. Ini lautan api. Dibakar, tapi nggak mati-mati. Dibakar tapi sakit. Waduh, nggak kebayang kalau kita sampai ke sana. Nah, tentang kitab kehidupan sudah ada di dalam link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Silakan di-download atau silakan didengarkan, dicari. Ada 8 sesi saya telah kupas tentang kitab kehidupan. Itu penting supaya Anda jangan sampai namanya tidak tercatat karena risikonya terlalu mengerikan. Kita lihat lebih jauh bagaimana Tuhan Yesus menyingkapkan tentang api neraka. Markus pasal yang ke-9 ayat 40. Ayat 43 ke bawah. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu, lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dan pada lengan daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Lalu ayat 44. Perhatikan kata yang saya cetak merah ini. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Lalu ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada engkau dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kalimat yang sama persis dengan ayat 44. Ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Bapak Ibu yang saya kasihi, Anda coba bayangkan. Tanganmu menyesatkan, potong. Kakimu menyesatkan, dipotong. Matamu menyesatkan, dicungkil. Kebayang nggak bagaimana saat tangan, kaki dipotong dan mata dicungkil? Sakitnya itu menjerit-jerit. Dan dalam konteks pembicaraan Tuhan Yesus, Anda harus tahu. Kalau zaman sekarang potong tangan bisa pakai obat bius. Sehingga kita mati rasa. Zaman Tuhan Yesus, apakah ada obat bius? Teknologi kedokteran apakah secanggih seperti ini? Tidak. Bayangkan ketika kaki kita dipotong, tangan kita, kaki kita dipotong, digergaji. Wah, sakitnya itu pasti Anda pingsan. Oke, jangan jauh-jauh. Banyak tentara, lihat jarum suntik saja ketakutan. Waktu ketika COVID melanda, lalu mengadakan vaksin, banyak tentara pegang senapan ke medan perang, dia tidak takut, tapi jarum jahit dia takut. Ya mungkin fobia Bapak Ibu. Tapi ini tangan dipotong, kaki dipotong, mata dicungkil. Sakitnya itu luar biasa. Sakit sampai terkencing-kencing, sampai kita bisa pingsan. Tapi tunggu dulu, itu tidak setara ketika kita masuk ke dalam neraka. Tuhan Yesus katakan, di sana ulatnya tidak mati. Jadi bayangkan di dalam tubuh kita ada ulat yang bergerak menyakitkan. Lalu apinya tidak akan padam. Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, jangan sekali-kali kita masuk ke sini. Penyesalan itu nggak akan ada artinya lagi. Repotnya adalah manusia menyesal itu seringkali terlambat. Tidak ada penyesalan di awal. Kalau ada penyesalan di awal, semua orang tidak akan mengalami penderitaan. Oke? Tapi menyesal itu setelah terjadi baru mau percaya. Mereka
Maaf kata misalnya Anda kalau suka merokok, setelah kena kanker paru-paru, kena penyakit hipertensi jantung dan sebagainya. Lalu dokter bertanya, apakah engkau merokok? Iya Pak, mulai sekarang jangan merokok lagi. Iya Pak, saya nyesal nggak akan merokok lagi. Terlambat. Padahal di bungkus rokok itu sudah ditulis, merokok dapat menyebabkan kanker, hipertensi, impotensi, paru-paru, kanker, macam-macam. Tapi tetap merokok. Sama juga Alkitab itu sudah menulis. Katakanlah Alkitab itu bungkus rokok sudah memperingatkan kita. Kalau engkau masuk ke neraka, tempat yang mengerikan dan tempat yang menakutkan, jangan sampai Anda masuk ke sana. Lebih baik engkau tidak pernah dilahirkan ke dunia daripada setelah kita mati masuk neraka. Di dunia sudah menderita. Setelah mati masuk neraka, tempat kekal, tempat siksaan kekal, lebih baik tidak lahir di dunia. Karena itu, tapi kita kan sudah terlanjur lahir ke dunia. Sudah terlahir ke dunia, maka kita harus berjuang masuk surga dan lepas dari neraka. Lalu bagaimana caranya kita supaya bisa masuk surga dan tidak masuk ke neraka? Satu-satunya yang mengakibatkan kita masuk ke neraka itu adalah dosa. Nggak ada yang lain. Satu-satunya yang menjadi penyebab kita masuk ke neraka, tidak masuk surga adalah dosa. Karena itu dosa harus dibereskan. Dosa harus dibereskan. Kalau dosa belum dibereskan, percayalah sudah sangat jelas Alkitab mengatakan engkau pasti masuk neraka. Nah masalahnya adalah bagaimana cara membereskan dosa? Bagaimana dosa dihapuskan? Lalu semua agama mulai memberikan penjelasan, mulai menjelaskan berdasarkan teori-teori mereka, berdasarkan doktrin-doktrin mereka, berdasarkan kitab-kitab suci mereka, bagaimana solusi menyelesaikan dosa. Ada yang disuruh bertapalah, ada yang disuruh bersemedilah, ada yang disuruh banyak beramal, berbuat baiklah, menolong sesamamu. Banyak yang ditawarkan, tapi di dalam kitab suci menjelaskan satu-satunya cara untuk membereskan dosa adalah menggunakan darah Yesus Kristus. Berarti kita berbuat baik segala amal bukan itu untuk menyelesaikan dosa. Satu-satunya cara menyelesaikan dosa itu adalah lewat darah Yesus Kristus. Kita lihat dasar ayatnya lebih dulu. 1 Petrus pasal 1 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana dan bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu perhatikan di sini, kamu telah ditebus. Kata tebus berarti ada utang piutang. Kita berdosa berarti kita tuh berutang. Nah dosa ini harus dibereskan. Cara beresnya adalah ditebus. Dan ketika kita berutang dosa, tidak bisa diselesaikan dengan materi, emas, perak, atau benda-benda fana. Tidak bisa diselesaikan dengan uang. Makanya jika ada doktrin gereja awal, gereja zaman dulu mengatakan dengan duitmu engkau bisa menembus dosa, yang kita sebut surat pengampunan dosa, indulgensi, itu jadi aneh. Sejelas sekali di sini dikatakan dosamu itu ditebus. Dan cara tebusnya bukan emas, bukan perak, bukan uang. Tapi satu-satunya yang bisa menembus dosamu adalah darah. Dan darah ini sangat mahal. Kenapa demikian? Karena darah itu nyawa. Untuk bisa meneteskan darah, mengeluarkan nyawa, maka nyawa itu harus dikorbankan. Maka Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menumpahkan darahnya. Ketika darahnya ditumpahkan, maka Yesus mengalami kematian karena darah itu adalah nyawa, dan nyawa itu paling berharga. Nyawa itu paling berharga. Berapa berharga? Di Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Tidak ada gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Artinya seluruh dunia engkau miliki, harta kekayaan ada di dunia, tanahnya, bangunannya, kendaraan, semua milikmu. Tapi engkau mati, nyawamu tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun. Karena itulah nyawa itu paling berharga, paling mahal. Apalagi darahnya Yesus. Darah Yesus.
Itu darah yang tak bercacat noda. Darah manusia sudah bernoda. Sedangkan darah Yesus tidak bercacat, tidak bernoda, tidak akan bisa ditemukan darah seperti itu. Karena darah Yesus itu adalah darah Allah sendiri. Darah Allah sendiri. Nah, hanya ada dua cara bagi kita untuk mendapatkan darah Yesus Kristus. Bapak Ibu, untuk dapat penebusan mengandalkan darah Yesus. Dan hanya ada dua cara kita bisa mendapatkan darah Yesus Kristus. Cara pertamanya adalah lewat baptisan air. Dan yang kedua itu adalah perjamuan kudus. Nah, saya akan jelaskan bagaimana baptisan air dan perjamuan kudus memunculkan darah Yesus Kristus yang akan kita dapatkan untuk tujuan yaitu penebusan dosa. Karena itu darah Yesus punya kuasa, yaitu menyelesaikan dosa kita. Dan itu kita dapatkan lewat baptisan air dan perjamuan kudus. Nah, sayangnya banyak orang tidak mengerti dan tidak percaya. Kita akan lihat mendapatkan darah Yesus lewat baptisan air. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan dosa kita. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan dosa kita. Bapak Ibu, di dunia pernah hidup banyak orang-orang hebat. Ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada tokoh-tokoh agama. Dan mereka itu punya pengaruh dari dulu sampai sekarang. Banyak nabi-nabi yang hebat. Tapi saya ingin katakan tidak ada satupun yang nabi, rasul, tokoh agama, orang baik yang darahnya bisa dipakai untuk menebus dosa manusia. Kenapa demikian? Karena darah dari semua manusia sudah tercemar. Manusia punya dua macam dosa. Dosa turunan, dosa yang bersumber dari nenek moyang Adam dan Hawa. Dan yang kedua adalah dosa pribadi. Nah, kedua macam dosa itu menyebabkan kita punya dosa. Nah, bagaimana mungkin orang yang punya dosa darahnya dipakai untuk menebus dosa orang lain? Itu namanya jeruk makan jeruk. Artinya tidak mungkin. Karena itu untuk menyelesaikan dosa manusia dibutuhkan darah. Tapi darah yang tidak punya cacat, tidak punya noda dan dosa. Lalu darah siapa? Semua manusia darahnya sudah bercacat. Semua nabi, rasul, tokoh agama darahnya sudah tercemar oleh dosa sehingga tidak bisa dipakai. Kalaupun dia rela memberikan darahnya, menumpahkan darahnya, memberikan nyawanya, tetap tidak ada gunanya, tetap tidak bisa dipakai karena darahnya sudah tercemar oleh dosa. Satu-satunya yang tidak punya dosa itu adalah Allah. Tapi masalahnya adalah Allah itu roh. Ya, Allah itu roh, tidak punya darah. Lalu bagaimana supaya Allah itu punya darah? Kita lihat Maria mengandung. Maria mengandung itu bukan dari benih Yusuf dan Maria. Maria mengandung roh Allah, yaitu Roh Kudus, turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Nah, setelah Roh Kudus itu dikandung 9 bulan, lahirlah Roh Kudus itu dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus Kristus. Berarti darah yang tidak punya cacat noda itu adalah darah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan tidak punya cacat noda? Tadi saya sudah katakan manusia semuanya punya dua macam dosa. Dosa turunan. Kita lihat dosa turunan. Yesus tidak punya dosa turunan. Karena bukan dari benih Yusuf dan Maria. Kalau Yesus lahir seperti para nabi-nabi, rasul-rasul, tokoh-tokoh agama. Lahir karena orang tua melalui perhubungan badan orang tuanya. Maka Yesus berarti juga punya dosa. Tapi Yesus lahir bukan dari benih Yusuf dan Maria. Yusuf dengan Maria saat itu belum menjadi suami istri, mereka baru bertunangan. Tiba-tiba Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Bahkan di Matius pasal 1 ayat 18 ke bawah, Yusuf mau mencoba menceraikan Maria secara diam-diam. Untunglah malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberikan dia Yesus. Lalu dosa pribadi. Kita lihat dari kitab Injil, semua kitab Perjanjian Baru kita cari, temukan nggak dosa Yesus, dosa pribadi? Nggak ada. Yesus itu adalah sosok yang sempurna, sosok yang tak bercacat. Dan kalaupun nabi-nabi, ada rasul-rasul yang mengatakan tidak punya dosa,
Kalau mereka menikah juga bisa dalam dosa. Nggak mungkin. Yang namanya suami istri tinggal satu rumah nggak pernah konflik. Itu mustahil dan mustahil. Makanya jika ada nabi-nabi, ada rasul-rasul yang menikah, pasti ada konflik. Dan konflik itu terjadi adalah dosa. Makanya Yesus seluruh kehidupannya dari lahir sampai mati tidak punya dosa pribadi. Karena perkataannya sempurna, perbuatannya sempurna, tindakannya sempurna, tidak ada cacat. Maka di Yohanes pasal yang ke-8 Yesus tantang bangsa Yahudi, siapa yang membuktikan aku berdosa? Oke, silakan buktikan di mana dosaku, di mana salahku. Luar biasa. Jadi darah Yesus yang bisa dipakai untuk menebus dosa. Kita lihat beberapa ayat. 1 Yohanes 1:7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan yang saya catat merah. Dan saya tidak akan uraikan ayat-ayat ini, tinggal baca saja untuk menegaskan darah Yesus yang akan menyelesaikan dosa. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Perhatikan dosa-dosa dan dalam darah Yesus. Efesus 1:7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kemudian Wahyu 1:5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi baik Rasul Yohanes kemudian Rasul Paulus menekankan hal yang sama, bahwa darah Yesus Kristuslah yang punya kuasa untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Karena itu penebusan itu mengandalkan darah Yesus Kristus. Karena hanya darah Yesuslah yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Maka di Matius pasal 26 ayat 28 Yesus katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Clear, jelas, lugas, tuntas. Yesus berkata, inilah darahku. Darah untuk pengampunan dosa. Berarti satu-satunya cara untuk dapat pengampunan dosa harus mendapatkan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau belum dapatkan darah Tuhan Yesus, maka engkau tidak akan dapat penebusan dosa. Oke? Masalahnya adalah darah Yesus sudah kering di Bukit Golgota. Itu masalah. Oke? Yang harus kita selesai. Harus kita cari solusi. Darah Yesus sudah kering di Bukit Golgota. Apalagi sudah 2000 tahun. Jangankan berbicara tentang kering. Mungkin itu sudah hilang 2000 tahun yang lalu. Karena itu banyak penggalian-penggalian arkeolog dilakukan. Termasuk titik di mana Yesus disalibkan. Lalu mereka mau coba cari darah yang pernah menetes dari salib. Siapa tahu darah itu masuk ke celah-celah batu. Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Tapi masalahnya Bukit Golgota di Israel ada dua versi. Bukit Golgota versi Katolik dan Bukit Golgota versi Kristen. Mana yang benar? Dua-duanya mengatakan yang benar. Sehingga ada dua versi Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Karena itu bagaimana kita dapatkan darah Yesus? Darah yang sudah kering dan sudah hilang 2000 tahun yang lalu. Dan andai kata pun darah Yesus masih kita bisa dapatkan hari ini. Kan nggak mungkin dikirim ke seluruh dunia. Dikirim ke pelosok-pelosok. Anda tahu nggak? Darah untuk transfusi itu nggak bisa sembarang disimpan. Harus suhu tertentu. Kalau tidak, darah itu akan beku. Darah itu akan kering. Sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi ada suhu tertentu untuk menyimpan. Maka di PMI Palang Merah Indonesia mereka punya mesin yang mahal, mesin yang bisa menyimpan darah itu dalam kondisi suhu tertentu sehingga tidak terjadi pembekuan dan bisa
disimpan lama sehingga ketika ada orang membutuhkan darah dimasukkan ke dalam tubuh sehingga darah lalu mulai bergerak lagi dan darah itu hidup loh. Darah itu yang sirkulasi loh. Bayangkan jika ada darah yang ditransfusikan ke tubuh kita setelah masuk nggak bergerak karena itu darah mati, kita ikut mati. Lalu kalaupun masih ada, tidak akan cukup dibagi untuk 2,6 miliar manusia di dunia. Apakah tubuh Yesus bisa menghasilkan 2,6 miliar tetes darah? Itu berapa ember itu? 2,6 miliar tetes. Dengan kata lain, darah Yesus secara jasmani kita nggak akan bisa dapatkan. Lalu bagaimana? Kita membutuhkan darah Yesus untuk menyelesaikan dosa kita. Sedangkan 4 poin yang saya jelaskan di sini, darah Yesus tidak mungkin kita dapatkan secara materi. Tapi penebusan dosa itu tetap harus bersandarkan darah Yesus. Oke? Penebusan dosa tetap harus bersandarkan Yesus. Masalahnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan darah Yesus yang sudah kering dan sudah hilang 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Caranya bagaimana? Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat. Ada satu rahasia besar yang jarang diketahui oleh umat Kristen. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga tidak mengetahui, tidak percaya, tidak menggali secara mendalam. Di atas kayu salib itu, di Bukit Golgota, ternyata Tuhan Yesus melakukan semacam transformasi dari darah ke air. Artinya, Yesus tahu bahwa darahnya itu pasti kering. Darahnya itu pasti hilang. Darahnya itu pasti tidak akan cukup dibagikan untuk semua pengikut dia. Dari dulu sampai ke sekarang itu sudah miliaran orang yang percaya kepada Yesus. Saat ini saja 2,6 miliar. Belum yang mati-mati dulu. Jadi mungkin ada 5-6 miliar kalau kita hitung dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Bagaimana cukup? Karena itulah Yesus tahu. Maka Yesus lakukan transformasi dari darah ke air waktu Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Kita lihat bagaimana transformasi darah ke air. Yang nantinya kita akan koneksikan dengan air baptisan. Oke, kita lihat. Darah dan air. Yohanes 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Perhatikan kalimat ini dengan baik-baik. Mengalir keluar darah dan air. Jadi, untuk memastikan apakah Yesus benar-benar sudah mati atau pura-pura mati, atau pingsan, lalu ditusuklah pakai tombak oleh seorang prajurit Romawi. Dan begitu tusuk, dari lambung yang terluka itu keluar darah dan air. Nah, waktu keluar itu darah dan air, apakah kiri kanan? Yang sebelah kiri darah, sebelah kanan air, atau sebaliknya? Atau bercampur atau bagaimana? Jelas kita sulit untuk mengerti. Tapi intinya, Rasul Yohanes yang melihat hal tersebut bisa bedakan dengan jelas. Oke? Ada darah dan ada air. Nah, kalau hanya keluar darah, Yohanes nggak akan tulis keluar air juga. Jadi apakah sisi kiri kanan atau apa? Terserah. Saya juga tidak bisa jelaskan karena Yohanes tidak menjelaskan bagaimana proses keluarnya. Tapi Yohanes tahu yang keluar itu benar-benar ada darah dan ada air. Dalam dunia kedokteran persulit untuk menjelaskan kalau keluar darah itu wajar dan perlu Anda tahu. Seharusnya darah Yesus, cairan tubuh Yesus itu sudah kering. Dia digantungkan 6 jam di atas kayu salib. Darah itu mengucur. Waktu Yesus disalibkan, saya yakin bukan di telapak tangan seperti yang kita lihat di foto-foto, tapi di sini. Oke? Bagaimana mungkin kalau lihat orang mau bunuh diri, di irisnya di telapak tangan, itu sih hanya cari sensari. Kalau orang bunuh diri itu pasti di sini. Dan inilah dipaku. Kenapa demikian? Karena kalau Yesus dipaku di telapak tangan, ketika kaki Yesus dipotong, lalu seluruh badan itu bertumpu pada telapak tangan, maka ini akan sobek. Oke? Akan sobek, dia akan jatuh. Maka kalau ditancap paku di sini, maka setelah kaki dipotong,
Lalu ini ada tulang yang akan menahan supaya pakunya tidak keluar. Dan Anda tahu, ini sumber darah. Jadi selama Yesus digantung, darah mengucur dengan sangat deras sehingga di atas kayu salib Yesus pernah berkata, "Aku haus." Artinya darah sudah mulai kering, cairan tubuh sudah mulai kering. Tapi Yohanes bisa lihat dengan jelas keluar darah dan air, berarti masih cukup deras. Itu mujizat dari Tuhan. Karena itulah Yohanes yang melihat hal tersebut, dia takut orang tidak akan percaya dengan apa yang ditulisnya. Maka di ayat 35 dia tekankan. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jadi Yohanes berulang. Dia berkata, kesaksianku benar. Aku mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Karena orang itu nggak akan bisa percaya. Nggak akan bisa terima. Dari lambung yang ditikam itu keluar darah dan air. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika baptisan air itu dilakukan sudah sesuai dengan prinsip Alkitab, Roh Kudus pasti hadir. Dan kehadiran Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa pengampunan dosa. Yohanes 20:22, dan sesudah ia berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan di ayat 23, ketika mereka dapat Roh Kudus, sudah terima Roh Kudus, khasiat atau kuasa mulai terjadi. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Jadi, yang mengampuni dosa adalah Roh Kudus. Oke, lalu Roh Kudus itu siapa? Kita lihat, yang bisa memberikan pengampunan dosa itu adalah Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Kisah Rasul 16 ayat 6-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setimanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu perhatikan. Di ayat yang ke-6 dikatakan Roh Kudus. Oke? Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria, lalu lahirlah Yesus. Berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Maka di ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Berarti Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Maka waktu baptisan itu harus ada kehadiran Roh Kudus, baru ada kuasa pengampunan dosa. Kehadiran Roh Kudus itulah yang memberikan pengampunan dosa lewat baptisan. Maka klop sudah. Ketika baptisan, darah Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, maka pengampunan dosa itu terjadi. Karena itu, baptisan yang benar harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena di dalam baptisan itu kita mengundang kehadiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir, maka Roh Kudus hadir. Karena Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Kisah Rasul 22:16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Perhatikan baik-baik, sambil berseru kepada nama Tuhan. Nama Tuhan itu apa? Nama Tuhan itu bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama. Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebutan. Karena itulah Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama. Oke? Dalam nama, penengkatan nama. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Bapa, Anak, Roh Kudus namanya itu sama, yaitu Yesus Kristus. Karena itu tidak ada satu pun contoh baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya, baptisan yang menggunakan sebutan Bapa, Anak, Roh Kudus tidak alkitabiah. Dan karena tidak alkitabiah, maka tidak ada contoh. Silakan cari. Tidak ada satupun ayat yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesus Kristus. Maka di Kisah Rasul pasal 22:16, sambil berseru kepada nama Tuhan, artinya waktu baptisan dilangsungkan, nama Tuhan yang harus dimunculkan. Siapa nama Tuhannya? Yesus Kristus. Kenapa baptisan itu harus mengundang kehadiran Yesus? Berbicara proses pengampunan dosa. Kita bersandar pada kuasa nama Yesus Kristus yang dahsyat.
Karena nama Yesus melingkupi 3 dimensi alam. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan, nama di atas segala nama atau yang nama tertinggi, nama paling dahsyat, nama yang paling luar biasa. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi, nama Yesus bekerja dalam 3 dimensi. Di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Langit, darat, dan laut. Nama Yesus bekerja. Bayangkan. Karena itulah kita bersandar pada nama Yesus termasuk juga dalam baptisan. Karena itu ketika baptisan itu dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk Alkitab, maka akan terjadi kuasa pengampunan dosa. Karena ada darah Yesus yang bekerja di air baptisan itu. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Apakah para hamba Tuhan percaya bahwa baptisan itu punya kuasa mengampuni dosa? Kalau baptisan sudah sesuai Alkitab, ada kuasa pengampunan dosa. Karena di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja. Kita lihat lebih jauh penjelasan Rasul Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Bapak perhatikan kalimat yang saya klip. Dengan air dan dengan darah. Nah, ini mengacu pada lambung Yesus yang ditusuk, yang dilihat oleh Rasul Yohanes di atas kayu salib. Ketika lambung Yesus ditusuk, keluar darah dan air. Maka Yohanes tegaskan lebih jauh apa yang dia lihatnya di dalam kitab yang ditulisnya di 1 Yohanes pasal 5 dan yang keluar itu ada darah, yang keluar itu ada air. Berarti di atas kayu salib itu Yesus sudah melakukan transformasi dari darah ke air. Maka di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja. Dan kalau di air baptisan ada kuasa darah Yesus, maka ada kuasa pengampunan dosa. Karena itu kalau baptisan sudah sesuai Alkitab, pasti ada kuasa. Ya, pasti ada kuasa pengampunan dosa. Karena baptisan yang Alkitabiah ada kehadiran Roh Kudus. Dan tadi saya sudah jelaskan, Roh Kudus itu memberikan pengampunan dosa. Lihat kembali 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Baptisan yang Alkitabiah harus ada 3 unsur. Ada air, ada roh, dan ada darah. Oke? Kalau tidak ada, maka kuasa pengampunan dosa tidak terjadi di baptisan. Waktu Yesus dibaptis, 3-nya itu muncul. Ada air, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada roh. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati, ada darah. Yesus sendiri sudah mewakili darahnya. Jadi 3, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Maka 3 unsur itu harus ada di dalam baptisan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat beberapa kali gereja yang pernah saya layani dulu melakukan baptisan air. Dan saat itu terjadi penampakan air itu menjadi darah. Ya, air itu menjadi darah. Nah, saya akan tunjukkan satu foto di mana itu pernah terjadi di Afrika. Rekan kami di gereja lama. Nih dia. Namanya pendeta John Loh. Johannes Loh. Beliau tinggal di Amerika. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Banyak melakukan mujizat. Kita lihat ini orang yang mau dibaptis. Waktu foto hasilnya tuh seperti ini. Di sebelah orang yang mau dibaptis itu airnya biasa gelap. Tapi tempat pendeta John Loh airnya itu terang. Apakah itu sinar? Sinar atau cahaya? Tapi ini pembelahan itu sangat jelas. Dan itu bukan foto saja tapi penglihatan. Waktu dibaptis ada puluhan orang melihat air itu menjadi darah. Kemudian orang ini sedang berjalan menuju ke tempat pendeta John Loh. Dan setelah itu
datang dibaptis. Nah itu air itu sudah menyatu dengan darah di tempat baptisan itu sendiri. Saya ada fotonya Bapak itu, saya scan foto tersebut dan saya tunjukkan seperti ini. Tahun 1996, gereja yang saya layani dulu ada di Pasar Baru. Saat itu kami mengadakan KKR dan yang pimpin KKR juga pendeta John Locke. Dia datang ke Indonesia. Selama 4 hari mengadakan KKR. Dan akhirnya banyak orang percaya, banyak orang bertobat. Lalu mereka ramai-ramai mendaftar. Saat itu kalau saya ingat itu ada 119 orang yang mendaftar untuk dibaptis. Karena itu selesai KKR, baptisan dilangsungkan di Ancol. Ada 6 orang pendeta yang melakukan baptisan. Untuk 119 orang, salah satu itu adalah saya. Saya ada di sana waktu baptisan, membantu baptisan. Nah waktu baptisan tersebut, belasan orang melihat air laut di Ancol itu berubah merah menjadi darah. Mereka menangis dan belasan orang itu tidak saling kenal dan itu mujizat terjadi. Karena itulah ketika baptisan itu sudah sesuai dengan Alkitab, maka mujizat itu pasti terjadi. Di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja. Karena gereja yang saya layani dulu itu baptisannya Alkitabiah dan baptisan itulah yang saya teruskan dan yang saya ajarkan di dalam link YouTube Bible Teaching Ministry. Karena itu untuk bisa memahami lebih jauh tentang baptisan, silakan lihat di link YouTube kami Bible Teaching Ministry. Ada 9 sesi yang saya kupas tentang baptisan secara tuntas. Jadi ajaran yang saya sampaikan hari ini bukan ciptaan saya, tapi ajaran yang saya adopsi, yang saya teruskan dari gereja sinode yang lama. Gereja kami yang lama itu sinodenya pusatnya itu ada di Amerika Serikat. Pertama kali muncul tahun 1917 di RRC, sampai sekarang sudah tersebar ke puluhan negara dengan jemaatnya lebih kurang 3 juta orang. Jadi apa yang saya ajarkan bukan ajaran saya sendiri, tapi yang sudah diikuti jutaan orang di dunia. Tujuan kita dibaptis adalah untuk menyelesaikan segala dosa kita. Dan melalui baptisanlah kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Ada 3 ayat secara jelas, tegas, dan lugas menekankan baptisan punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kenapa demikian? Karena di dalam baptisan itulah darah Yesus bekerja. Kita akan lihat Injil Lukas 3 ayat 3, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, dan Kisah Rasul 22 ayat 16. Kita lihat 3 ayat ini secara tegas menekankan baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Kita lihat Lukas 3:3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan yang saya garis bawah dan dicetak merah. Dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nggak usah ditafsirkan macam-macam lagi, oke? Karena sudah jelas. Lalu Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Jadi tujuan kita dibaptis adalah untuk menyelesaikan dosa. Oke, kita lihat lagi satu ayat. Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat 16. Nah ini perkataan Ananias waktu Paulus masih ragu-ragu untuk dibaptis. Karena menurut konsep Saulus, penyelesaian dosa seharusnya korban-korban. Karena dia ahli Taurat, orang di perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru diberikan tawaran baptisan untuk menyelesaikan dosa, maka dia ragu-ragu, benar nggak sih? Maka dikatakan oleh Ananias kepada Saulus, Kisah Rasul 22:16, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Kita lihat 3 ayat yang ucapkan 3 orang yang berbeda, tapi punya pemahaman yang sama. Baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Pertama diucapkan oleh Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Yang kedua diucapkan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal 2:38. Yang ketiga diucapkan oleh Ananias, seorang pelayan Tuhan yang tinggal di kota Damsyik, bahwa baptisan untuk menyucikan dosa-dosanya. Nah pertanyaan saya adalah, kenapa
Alkitab sudah begitu jelas lugas mengatakan baptisan itu punya kuasa mengampuni dosa. Sayangnya banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan tidak percaya. Oke. Banyak pengajar, dosen tidak percaya baptisan punya khasiat mengampuni dosa. Saya bingung. Apakah nggak pernah baca Lukas 3:3? Kisah Rasul pasal 2:38? Kisah Rasul 26 ayat 16? Atau jangan salah tafsir. Kalau sudah pernah baca, tetap nggak percaya, berarti salah tafsir. Oke? Karena itulah hari ini saya jelaskan, baptisan punya kuasa pengampunan dosa, karena di dalam baptisan itulah darah Yesus bekerja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dan yang terakhir, mendapatkan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Tadi kan kita berbicara bagaimana cara dapatkan darah Yesus penyelesaian dosa. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan, hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika dia melakukan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia menekankan bahwa roti adalah tubuhnya, anggur adalah darahnya. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus waktu mengadakan perjamuan malam itu. Matius 22 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan dua kata yang sangat penting di sini. Yesus katakan, inilah tubuhku, ketika dia mendoakan roti memberikan kepada murid-muridnya. Nah demikian pula ketika dia memberikan anggur perjamuan kepada murid-muridnya, dia berkata, inilah darahku. Jadi jelas ya, inilah tubuhku, ini adalah darahku. Nah apakah perlu ditafsirkan kiri kanan? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan lihat lebih jauh. Inilah darahku, darah perjanjian. Nah inilah darahku untuk pengampunan dosa. Dan itu berbicara dalam konteks perjamuan kudus. Itu berbicara dalam konteks anggur perjamuan. Berarti anggur perjamuan itu adalah darah Yesus. Nah kalau Anda percaya darah Yesus bekerja memberikan pengampunan dosa, kenapa tidak percaya pada khasiat dari anggur perjamuan? Masalahnya adalah, Anda percaya Pak? Enggak, perkataan Tuhan Yesus. Yesus kan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Anda percaya enggak dengan kalimat ini? Nah kalau Anda tidak percaya, ya sudah. Kalau Anda percaya, seharusnya anggur perjamuan itu memiliki khasiat. Tapi faktanya banyak hamba Tuhan tidak percaya anggur perjamuan itu adalah darah Yesus. Maka mereka tidak percaya khasiat dari perjamuan kudus. Tidak percaya. Karena mereka terjebak pada satu pemahaman bahwa roti hanyalah simbol atau lambang dari tubuh Tuhan. Anggur hanyalah simbol atau lambang dari dari darah Tuhan. Nah kalau simbol artinya tidak ada kekuatan. Bapak Ibu, saya tidak mau tahu Anda sebutnya simbol ke lambang ke media ke, tapi intinya Anda percaya enggak bahwa anggur itu darah Yesus, intinya di sana. Nah kalau Anda percaya anggur itu adalah darah Yesus, seharusnya engkau juga percaya anggur perjamuan itu masih punya khasiat untuk pengampunan dosa. Namun ketika Anda tidak percaya dan tidak mau mengakui anggur adalah roti adalah tubuh Tuhan, anggur adalah darah Tuhan, maka engkau telah berdosa. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus. 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi pertanyaan saya adalah, engkau percaya enggak? Roti adalah tubuh Tuhan, anggur adalah darah Tuhan. Ketika engkau tidak percaya, maka engkau berdosa. Karena di sini jelas,
engkau akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena engkau tidak mengakui bahwa roti dan anggur adalah tubuh dan darah Tuhan. Kalau engkau tidak mengakui, berarti engkau tidak percaya. Nah, kalau engkau tidak percaya, engkau telah berdosa. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang tidak didasari iman itu adalah dosa. Inilah yang disebut dosa terselubung. Jadi ketika bicara dosa terselubung itu banyak terjadi dalam hidup. Kita nggak tahu. Karena ini padahal ini adalah dosa. Tapi bukan berarti sesuatu yang Anda tidak tahu tuh Anda tidak berdosa. Dosa tetap. Ibaratnya begini loh. Anda orang kampung datang ke Jakarta. Setelah itu Anda menemukan ada 10 rambu lalu lintas di kota Jakarta. Dan Anda hanya mengerti 9 rambu lalu lintas. Tapi ada 1 rambu-rambu yang Anda tidak mengerti. Apakah Anda bebas ketika engkau langgar 1 rambu itu? Enggak, Anda tetap kena hukuman. Tetap ditangkap polisi. Anda tidak bisa berdapat, Pak polisi, sorry, saya dari kampung. 9 rambu saya mengerti, tapi yang ini tidak saya mengerti. Mohon maaf, loloskan saya. Bisa? Nggak bisa. Tetap Anda akan diincar. Anda akan ditilang. Gara-gara melanggar rambu yang Anda tidak tahu. Sama juga, inilah dosa terselubung. Kalau Anda tidak percaya roti dan anggur adalah tubuh dan darah Tuhan, engkau berdosa. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau engkau makan roti dan anggur perjamuan itu, tidak percaya bahwa ini tubuh dan darah Tuhan, engkau sudah punya dosa. Tentu yang dimaksudkan di Roma 14 ayat 23 itu berbicara tentang makanan dan minuman yang kaitan dalam konteks berhala dan sebagainya. Okay? Tapi bukan dalam konteks perjamuan. Tapi uniknya ada kemiripan. Kalau engkau makan roti dan minum anggur, tidak percaya bahwa ini tubuh dan darah Tuhan, tidak mengimani, engkau sudah berdosa. Nah, kalau engkau percaya, okay, dengan jelas dan tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa anggur adalah darahnya. Lihat kembali ayat yang sudah kita baca dari inilah darahku. Okay. Yesus katakan, inilah darahku. Nah, ketika Yesus mengatakan ini darahku, Yesus sedang menunjukkan anggur perjamuan. Berarti cara kita mendapatkan darah Yesus adalah lewat anggur perjamuan. Jika kita percaya bahwa anggur perjamuan adalah darah Yesus, seharusnya kita juga percaya dan imani secara rohani bahwa anggur perjamuan itu memiliki kuasa untuk pengampunan dosa. Percaya enggak Anda? Anggur perjamuan punya kuasa. Karena itu, jika hidup kita banyak melakukan dosa. Dan anggur perjamuan adalah darah Yesus untuk menebus dosa kita. Karena darah Yesus memiliki kuasa pengampunan dosa, maka setiap kali ada sakramen perjamuan kudus, jemaat itu seharusnya hadir untuk mendapatkan penebusan dosa. Kenapa demikian? Karena setiap hari kita tuh berbuat dosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Perhatikan kata bersekutu seorang dengan lain dalam konteks bisa kita jelaskan juga bersekutu dalam beribadah. Dan darah Yesus anaknya mencucikan kita daripada segala dosa kita. Perhatikan darah Yesus untuk menyucikan kita dari dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan aku tidak punya dosa, kita membohongi diri sendiri. Karena setiap hari kita berbuat dosa. Dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, dosa. Ketika kita tahu harus berbuat baik, kita nggak lakukan itu sudah punya dosa. Jadi hidup ini mana tidak ada dosa. Semua manusia itu punya dosa. Tapi jangan khawatir. Darah Yesus Kristus, anak domba Allah, telah menyelesaikan dosa kita. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan darah Yesus? Lewat perjamuan kudus. Karena Yesus berkata tentang anggur, inilah darahku. Darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Karena itu setiap kali ada perjamuan kudus, seharusnya jemaat itu hadir. Jemaat itu hadir.
Jangankan perjamuan kudus, ibadah saja Tuhan menghendaki kita hadir. Maka penulis Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seharusnya menjelang hari Tuhan yang mendekat itu dalam dua konteks. Pertama konteks kiamat, yang kedua tuh konteks umur kita. Semakin kita berumur, semakin dekatlah kepada Tuhan. Karena hari Tuhan untuk menjemput kita semakin dekat. Tapi saya melihat banyak orang tua masih santai-santai. Seharusnya makin berumur kita makin dekat kepada Tuhan. Itu yang bijaksana. Kenapa mesti dekat kepada Tuhan? Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Karena jika kita menjauhkan diri dari Tuhan, mengundurkan diri dari gereja Tuhan, kita akan binasa. Karena itulah ikuti setiap kali ada perjamuan dan juga usahakan setiap kali ada ibadah kita bisa hadir. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang tema darah penebusan dosa. Dan kami juga sudah belajar ada dua cara untuk mendapatkan darah untuk menebus dosa kami, melalui baptisan dan juga melalui perjamuan kudus. Kami bersyukur bahwa kedua sakramen, baptisan air dan perjamuan kudus, merupakan sakramen yang dijalankan semua gereja. Cuman permasalahannya adalah apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Alkitab? Karena cara mempengaruhi hasil. Jika cara baptisan belum sesuai Alkitab, cara baptisan keliru, maka engkau tidak akan mengakuinya. Sebagaimana Efesus pasal 4 ayat kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Engkau hanya mengakui satu baptisan. Dan jika baptisan tidak sesuai Alkitab, maka darah Yesus tidak akan bekerja. Demikian pula perjamuan. Ketika roti dan anggur perjamuan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman-Mu, maka engkau tidak akan mengakui inilah tubuhku, inilah darahku. Semoga penjelasan hamba-Mu ini bisa mencerahkan, membuka pikiran, membuka wawasan, dan menuntun hamba-hamba Tuhan umat-Mu kembali ke dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan satu pujian penutup. Ada kuasa dalam hadirat-Mu. Ketika Tuhan hadir lewat anggur perjamuan, roti perjamuan, ketika Tuhan hadir lewat air baptisan, maka hadirat Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di lain kesempatan. Kuasa nama-Mu Yesus menyelamatkanku, kuasa darah-Mu menyucikanku, kuasa bilur-Mu Yesus menyembuhkanku, kuasa salib-Mu memenangkanku. Tak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, tak ada yang tak dapat Kau lakukan. Bagiku yang percaya, pastikan menerima. Ada kuasa dalam hadirat-Mu. Nama-Mu Yesus menyelamatkanku, kuasa darah-Mu menyucikanku, kuasa bilur-Mu Yesus menyembuhkanku, kuasa salib-Mu memenangkanku.